Ya, thank you banget Bang buat sharingnya. Thank you. Kita ada pertanyaan nih Bang. Jadi tadi Abang kan sempat bilang keluarga itu kan sebenarnya project Ya, orang tuanya kan Bang. ya proyek seumur hidup bagi kedua Ya. suami dan istri ya. Ya. Jadi ada yang nanya dia nih posisinya jadi sebagai anak. Ya, Kalau orang tua udah nggak sadar atau nggak peduli itu proyek yang dia bikin, harusnya kita sebagai anak sikapnya seperti apa Bang? kalau hari ini kita ada dalam keluarga yang seperti itu, bilang begini, puji Tuhan. Disinilah kesempatan kita harus berubah. Kita ngerti bahwa kita harus jadi contoh. Mungkin orang tua kita gak jadi contoh buat kita, tapi kita jadi contoh buat orang tua kita. Kita bilang kita orang biasa, tapi gue mau jadi luar biasa. Kenapa? Dengan cara gue sendiri berubah. Supaya pada akhirnya orang tua gue yang lihat ke gue bagaimana harus melaksanakan hidup. Itu kan keren. Itu tantangannya. Jangan ngeluh, jangan bilang, wah orang lain enak banget hidupnya. Di mana-mana kok kejadian sebegitu. Bukan cuma di rumah kita aja, di mana-mana. Banyak orang yang nggak ngerti. Tapi di dalam rumah harmoni, kita belajar pelajaran berharga kan hari ini. Ya udah, nikmatin aja. Di situ kita bakalan jadi contoh. Amin. Pertanyaan berikutnya. Iya Bang, berikutnya. Bagaimana menyeimbangkan pertemuan kita dengan Tuhan dan proses pembentukan kita untuk jadi luar biasa Bang? Sekarang bagaimana menyeimbangkan antara pertemuan dengan Tuhan sama menjadi proses pembentukan? Gimana? Ulang lagi. Bagaimana menyeimbangkan pertemuan kita dengan Tuhan dan proses pertemuan kita dengan Tuhan itu kan terjadi lewat perkara hari-hari. Pertemuan sama Tuhan itu seperti tadi contohnya Bezalel. Dia bukan hanya bertemu dengan Tuhan, dia juga dapat roh Tuhan untuk pertama kali dalam sejarah manusia. Tapi kemudian pertemuan itu lewat apa? Lewat kerjaan tukangnya kan. Jadi pertemuan sama Tuhan itu kita mesti ngerti gini. Pertemuan sama Tuhan terjadi dalam ibadah, katakan amin. Amin kan? Tapi ibadah itu apa? Ibadah itu adalah setiap hal yang kita kerjain, itu ibadah. Ibadah itu bukan cuma hari Minggu ini, tapi dalam setiap yang kita kerjain. Dalam pergaulan, dalam rumah tangga, di kantor, lagi masak di rumah, itu semua ibadah kita. Anak-anak yang masih sekolah, itu ibadah. Nah, pertemuan sama Tuhan terjadi dalam setiap perjalanan hidup itu. Itu pertemuannya. Nah, gimana nyeimbanginnya? Nyeimbanginnya adalah kalau kita nih ada satu peribahasa dalam bahasa Ibrani. Dalifne mi'atah omet. Dalifne mi'atah omet. Itu kalau terjemahin dalam bahasa Indonesia dia bilang begini. Sadarilah di hadapan siapa engkau sedang berdiri. Karena gak ada waktu dan tempat di mana kita gak berdiri di depan Tuhan. Jadi gak ada tempat di mana kita tidak berada di hadirat Allah. Gak ada tempat di mana kita tidak mengalami Allah. Ketika kita berdiri di hadapan Allah, apa yang mesti kita buat? Ya lu cara ngomongnya sopan kali. Marah ya marah. Tapi kan gak perlu pakai kebun binatang. Ya kan? Marah ya marah, tapi bukan karena murka kan tadi. Itu menyeimbangin. Karena kita sadar di depan siapa kamu sedang berdiri. Gitu. Kecewa, iya kecewa. Takut, pasti ada takutnya. Tapi kan kita bilang, walaupun kita takut, gimana tadi? Sekalipun aku takut, kau ada di sana. Iya dong. Ya udah, takut siapa sih yang nggak takut? Tapi mau dalamin nggak sedikit mengenai takut? Takut itu real, tapi nggak realistik. Ngerti nggak? Takut tuh real. Janda Sarfat tadi. Dia bilang gini, El, enak lo ngomong minta roti. Nah gue punya anak 2. Kalau gue tuh gak punya roti, gue juga gak punya tepung, gue gak punya minyak. Lah yang gue punya aja kalau gue makan, besok aku mati. Takut dia. Dia gak punya apa-apa, besok dia mati. Takut kan dia? Real gak?
Emang dia cuma punya, dia nggak punya minyak, dia nggak punya tepung. Takut dong. Murid-murid lagi di perahu, wah ombak gede banget tengah malam jam 3. Air masuk, wah gede, waduh mati nih gua. Takut dong. Emang air udah masuk. Takut dong, real kan? Realistik gak? Kan belum mati. Nah kita hari ini kan begitu kan. Kalau gini caranya mati gua. Lu udah mati belum? Belum kan? Ya udah gak realistik. Gara-gara kita takutnya begini nih, nanti gua begini nih. Gak langkah kita. Aku tahu aku harus jadi orang yang luar biasa dengan cara begini. Tapi aku takutnya mati lagi kita. Ingat, takut itu real, tapi enggak. Kalau gini caranya kita mesti pecah tabungan. Kalau kita pecah tabungan mati nih gua nih. Lu belum mati bro. Pecah aja dulu tabungannya kalau perlu. Takutnya gua kalau gini nih, gua mesti ngambil pinjol. Lu blow on kalau ngambil pinjol. Takutnya lu udah asli deh, blow on tuh kata yang sopan tau. Bahasa Ibraninya goblok. Jangan dong, tenang dong ya. Gitu. Itu seimbang tuh kayak gitu tuh gaya-gayanya. Oke, siap Bang. Udah. Segitu doang. Gua pikir ada pertanyaan lagi. Ya udah, yuk kita pulang. Oke. Thank you ya semuanya ya. It's been a great pleasure untuk bisa ngomong di sini. Di depan semua orang-orang yang semangat gitu. Gua mau dengerin nih gitu. It's been a great pleasure. Thank you. Thank you.